Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan strategi pemasaran warung kopi di Banda Aceh dengan game teori. Teori permainan ini awal mulanya dikemukakan oleh seorang ahli matematika dari Prancis yang bernama Emile Borel pada tahun 1921 sebagai alat untuk merumuskan perilaku ekonomi yang bersaing. Game teori mempelajari proses interaksi antara pihak dalam proses pengambilan keputusan. Adapun beberapa konsep dasar, yaitu adalah ganjaran atau payoff, jumlah pemain, strategi pemain, matriks pemain, juga titik pelana atau saddle point. Terdapat flowchart. Nah, flowchart ini terbagi menjadi dua, yaitu ada flowchart penelitian dan juga ada flowchart pengolahan data. Di flowchart penelitian ini pertama adalah memulai studi literatur, lalu menentukan rumusan dan juga tujuan masalah, lalu menentukan metode penyelesaian, pengumpulan data, setelah itu lalu membuat model matematis, pengolahan data, dan dilihat apakah perhitungan didapat adalah sudah optimal. Kalau sudah, lanjut ke analisis dan juga kesimpulan. Untuk flowchart pengolahan data, pertama itu dimulai melakukan pengambilan data, lalu membuat tabel uji validitas dan juga uji reliabilitas, serta melakukan iterasi dengan matriks payoff. Lalu juga setelah perhitungan selesai, akan dilihat hasil analisa dari keputusan dari permainan tersebut. Kalau misalkan apa yang data yang sudah didapat sudah optimal, maka selesai. Selanjutnya ada pengumpulan dan pengolahan data. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan oleh kelompok kami adalah dengan mengambil data sekunder dari jurnal acuan yang kemudian dimodifikasi. Data yang diambil berupa jumlah hasil kalkulasi responden pada angket atau kuesioner pada masing-masing strategi dari 3 warung kopi, yaitu Solong Coffee, Dapu Kopi, dan Zakir Warkop. Kemudian selanjutnya adalah pengolahan data manual. Pengolahan data yang dilakukan oleh kelompok kami dengan menggunakan game teori 2 pemain dengan jumlah permainan 0 dengan menggunakan strategi murni. Dari data yang didapat tadi kemudian dibuat matriks payoff-nya. Nah, di sini yang pertama Dapu Kuping menghadapi Solong Coffee. Kemudian yang kedua ini ada Zakir Warkop menghadapi Solong Coffee. Pertama kita buat matriks payoff-nya dari data yang dimodifikasi, kemudian setelah itu dicari maksimin dan minimaxnya. Kemudian yang ketiga ada Zakir Warkop menghadapi Dapu Kopi, kita buat matriks payoff-nya. Setelah itu baru dicari maksimin sama minimaxnya. Selanjutnya melakukan perhitungan menggunakan software QIAM for Windows. Langkah-langkahnya dapat dilihat pada layar. Perhitungan menggunakan software bertujuan untuk membandingkan apakah ada perbedaan antara perhitungan manual dengan perhitungan menggunakan software. Hasil perhitungan menggunakan software dapat dilihat pada layar. Di dalam analisis dan pembahasan ini terdapat dua perhitungan, yaitu ada perhitungan manual dan juga ada perhitungan dengan software QIAM for Windows. Dengan perhitungan manual didapatkan pada perhitungan matriks payoff Dapu Kopi menghadapi Solong Coffee memperoleh keuntungan maksimal sebesar 17, yaitu saat menetapkan strategi orang, dan kerugian paling minimal adalah sebesar 17, yaitu dengan menerapkan strategi proses. Pada perhitungan matriks payoff Zakir Warkop menghadapi Solong Coffee memperoleh keuntungan maksimalnya sebesar yaitu 55 saat menerapkan strategi promosi, dan kerugian paling minimal adalah sebesar 55, yaitu dengan menerapkan strategi proses. Lalu pada perhitungan matriks payoff Zakir Warkop menghadapi Dapu Kopi memperoleh keuntungan maksimal sebesar 38, yaitu saat menerapkan strategi proses, dan kerugian paling minimal adalah sebesar 38, yaitu menerapkan strategi orang. Nah, untuk perhitungan dengan software QIAM for Windows-nya itu didapatkan dari hasil pengolahan data dengan menggunakan software QIAM for Windows tersebut, maka didapatkan hasil yang sama pada saat pengolahan data dengan perhitungan manual, maka hasil pengolahan data perhitungan manual bisa dikatakan selesai dan juga sudah optimal. Kesimpulan, yang pertama kita dapat memahami game teori yang merupakan teori awalnya dibangun dan dikembangkan melalui analisis matematika, dan juga teori yang mempelajari proses interaksi antara pihak dalam proses pengembalian keputusan. Yang kedua, kita dapat menentukan hasil nilai minimum yang didapat pada masing-masing strategi pada Dapu Kopi dan juga Solong Kopi, hingga nilai maksimum yang didapat dan dicari nilai minimumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi